wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita akan membuat sebuah combo button. Apa sih combo button itu? Nah, jadi gini. Perhatikan di sini kan kode barang ya. Kalau digitnya ada 10 buah atau 16 buah, jangan ngobrol dulu ya. Perhatikan ini agak sulit. Penjualan aja kalian belum selesai. Apalagi ini ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi gini. Kalau seandainya di kode barang itu ada 16 digit, nggak mungkin kita harus mengetikkan satu-satu kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan nomor KTP kan gitu. Nomor KTP itu ada 16 digit. Ingat nggak kalian nomor KTP kalian? Nggak ingat kan? Nah, lalu begitu juga dengan kode barang, kita nggak akan ingat kode barang itu berapa. Contohnya saya tampilkan saja di sini, include list barang umpamanya. Nah, di sini saya punya kode barang kan. Nah, oke lah, ini kode barangnya 54321. Nah, sekarang coba dilihat kode barang dan nama barangnya. Kode barang dan nama barang. Sudah ingat? Ingat ya? Nah, sekarang saya ingin bertanya. Kalau saya buat di sini 4, itu kode barang apa? Nama barangnya apa? Kode barangnya 4, nama barangnya apa? Lupa kita kan? Nah, gini, 4 yuan. Kalau 5 milo. Nah, logikanya kita akan kesulitan. Ini saya mau jual barang apa? Sementara saya nggak tahu namanya, kan gitu ya. Nah, caranya adalah kita membuat sebuah fungsi, kita membuat sebuah tipe yaitu combo box. Oke, perhatikan di combo button ini, di input data penjualan, ini kita ganti kode barangnya, ini aman, di sini aman, berarti yang harus kita ganti hanya untuk bagian inputnya saja. Kita kosongkan inputnya. Oke. Sekarang kita ganti seperti ini. Kita ganti menjadi select. Lalu di sini ada option. Nah, saya buatlah di sini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Lalu timbul pertanyaan. 1 ini apa namanya? 2, 3 ini apa namanya? 4 ini apa namanya? Oke, sekarang kita nggak perlu mengetik, sudah tampil angkanya, sudah tampil kodenya. Sekarang kita nggak tahu namanya apa, kan gitu ya. Nah, lalu oh ini 5 itu Milo, Pak. Oke, kita buat 5 itu adalah Milo. Oke lah, kita buat di sini Milo. 4 apa? Sorry. 4 apa? Yuan. Oke, 4 yuan, 5 Milo. Nah, sekarang ini baru 5 data. Kalau udah ada 1000 data bagaimana? Contoh, saya akan melihatkan yang menjadi nah ini. Kalau dia 1000 data gini, kan jadi bingung kita kan? Iya kan? Kodenya berapa, apanya berapa, jadi bingung kita. Nah, ini jumlahnya ada 109 ini. Nah, sekarang ini yang kita ketikkan. Kalau ada 1000 data, apakah kita harus mengetikkan ini juga selama 1000 semua? Nggak mungkin. Nah, lalu bagaimana logika berpikirnya? Ingat, jangan terkecoh. Bagaimana logika berpikirnya, Pak? Saya punya data master dan data itu saya hanya mengetikkan saja. Sama seperti ketika kita membuat sebuah pencarian di Google, kita ketikkan apapun itu akan tampil dia. Ya kan? Kan gitu ya. Oke, caranya adalah ini kita ambil satu saja. Kita lakukan proses yang namanya pemanggilan data dan looping. Apa itu looping? Apa itu looping? Ingat, yang akan kita looping adalah optionnya. Option itu ini, bukan selectnya, tapi optionnya. Nah, caranya adalah
ambil di sini, di list ini biar lebih gampang. Ambil saja ini, copy, lalu pastekan option yang akan kita looping. Ini sudah selesai. Nah, sekarang kita butuh sebuah while. Di sini PHP echo berarti di sini row, dan di sini kita buat kode. Sorry, saya takut salah. Ini apa ya? Kode barang atau kode BRG? Kode barang. Oke ya. Nah, refresh. Tampil. Oke. Lalu kita sebutkan namanya. Ambil di sini, kasih aja tanda seperti ini, buat menjadi nama barang. Oke. Lalu pada saat kita sebentar. Nah, gini. Saya ambil di sini input lah dulu. Saya panggil input data, list barang penjualan, include input barang. Kalau nggak salah barang. Input data barang. Oke. PHP lihat di sini. Saya masukkan di sini kodenya apa? Misalkan 1203 ginilah. Nama barangnya mungkin Indomil. Harganya 5.500. Jumlahnya 3. Saya simpan. Oke, kalau kita ke penjualan, masukkan. Ngerti? Ngerti nggak? Kurang ngerti. Nah, jadi gini. Oke ya, tolong diperhatikan ya. Saya ulang lagi dari awal. Nah, gini. Oke. Gini. Kayaknya ini harus saya buat data realnya ini. Oke, di sini. Kalau seandainya kode barangnya seperti ini tipikalnya, 12 atau 6 digit, 10 digit, apakah kita bisa mengingat kode barang itu? Enggak kan? Nggak bisa kan? Nah, dan juga kita nggak akan mungkin pula nulis skripnya. Lalu bagaimana alternatifnya, Pak? Kami hanya memilih saja. Kami hanya memilih datanya saja, bukan mengetikkan datanya, memilih saja. Nah, tipenya kita ganti, bukan input lagi tipenya, tetapi menjadi select, karena kita akan melakukan proses pemilihan data option. Datanya masih kosong. Data apa yang akan diisi di sini? Data apa yang akan diisi di sini? Data kode barang melalui kode barang. Nah, kode barang itulah yang akan kita tampilkan di situ. Yang akan kita tampilkan di sini. Gunanya apa tadi, Yuan? Kode barang itu kita tampilkan di sini. Gunanya apa? Apa gunanya? Apa gunanya kira-kira? Gunanya adalah kita tidak perlu lagi mengetikkan satu persatu kode barang tersebut. Kita kan mau jualan. Misalkan Yupi mau belanja ke saya, Pak, saya belanja ini ya, ini dan ini dan ini. Oke, barangnya ada di meja saya. Kita belum menggunakan barcode. Kita ingin berjualan, kita ingin menjual barang. Nah, kita menjual barang kalau kita tuliskan nama, itu ada proses yang namanya redundansi data nantinya. Nama barangnya sama tapi namanya yang berbeda. Oke, sekarang yang kita panggil itu adalah kode barangnya. Nah, kalau kita perhatikan kode barang itu ada yang namanya barcode.
barcode itu biasanya panjang, kodenya panjang. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih mudah? Yaitu tadi saya bilang, kita panggil data tersebut, kita tampilkan di sini. Data apa yang kita panggil? Data barang melalui kode barang. Nah, tadi kan kalau kita ngetik kan susah kan? Kalau kita ketik kan susah kan? Susah nggak? Sementara kita nggak hafal kode barang. Gitu kan? Nah, contoh juga, contoh sederhananya mungkin seperti ini. Sispo, mungkin seperti ini ya. Mahasiswa, oke. Nah, gini. Oke, saya mungkin mau mengisi KRS umpamanya. Sekarang ada pertanyaan, saya ingin mengisi KRS-nya si Yupi. Apa yang harus saya kerjakan? Disuruh NPM kan? Apa saya hafal NPM si Yupi? Apa saya hafal NPM-nya si Nirwana? Nggak hafal kan? Apalagi dengan jumlah barang itu. Barang itu jumlahnya banyak dan kodenya variatif. Saya disuruh nih, tolonglah isi KRS-nya si Yuan. Yuan ya, Yuan. Saya nggak tahu NPM-nya. Apakah saya harus telepon Yuan? Otomatis kalau saya menginputkan 100 mahasiswa, saya harus menelpon satu-satu kan? Nah, solusinya gimana? Bukan diketikkan, tapi gimana? Tampilkan pilihan tadi. Paham? Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak kalau contohnya seperti ini? Nggak mungkin kan saya hafal semua kan kodenya? Iya kan? Dan ini, sispo ini beruntung karena mahasiswa yang disuruh entrykan. Dan mahasiswa pasti ingat NIM-nya. Kalau passwordnya sering ada yang lupa itu. NPM nggak mungkin lupa kan? Nah, kalau semuanya 100 siswa, satu orang yang menghandle, akibatnya apa? Ribet, lelet, waktu banyak habis. Pak, tolong Pak isikan NPM saya. Oh, siapa nama kamu? Nur Hasanah Pak. Aduh, Nur Hasanah ini berapa lagi NPM-nya? Kan gitu kan? Pak, saya belanja ini Pak. Ini barangnya apa ya kodenya? Kan gitu ya. Sudah belajar sistem basis data kan? Ada yang namanya redundansi data. Nah, bagaimana antisipasinya agar tidak ada terjadi redundansi data? Gunakan kodenya, primary key-nya. Oke? Nah, logika berpikirnya sudah sampai di sini? Sudah tahu kan? Nah, sekarang itu yang akan kita kerjakan ya sama seperti itu. Nah, nggak mungkin nih kode barangnya harus saya tuliskan nih. Atau copy gitu. Ya, harus mencari lagi nanti. Kalau ada 1000 data kita harus mencari lagi kan? Gitu ya. Nah, caranya adalah tampilkan kode itu di sini, kode dan namanya di sini. Caranya gimana tadi? Nah, caranya adalah ganti input ini diganti menjadi select ya. Nah, hebatnya kita nggak ada yang mencatat, menonton saja susah, malas. Itu yang harus dirubah sebenarnya. Ganti input menjadi select. Ingat, lepas keluar dari labor saya nggak yakin saya bakalan lupa lagi. Kalau saya dulu, saya bodoh sekali dulu waktu S1 itu. Makanya saya apa yang diapain saya catat gitu. Karena saya takut, saya nggak mau berulang-ulang bodoh saya. Dan ini ilmu. Ini ilmu semua yang saya kasih. Nggak ada saya minta fee di sini. Ya. Oke, lalu di sini optionnya, maka lakukanlah proses looping untuk menampilkan data yang banyak tadi. Lalu di option ini lakukan looping, copy paste. Nah, sudah copy paste seperti ini. Oke, lalu tutup. Kurawalnya kan masih buka nih. Di sini kan masih dibuka. Ya. Ini dibuka, lalu kita tutup. Tambahkan lagi PHP-nya. Nah, lalu ambil PHP
echo row, tampilkan data kode barang, lalu tampilkan juga nama barangnya. Ambil seperti ini, pastekan, ganti menjadi nama barang. Nah gitu, domil. Nah gini kan lebih mudah daripada kita ngetik kan. Iya, dia pasti akan tampil di sini, muncul semua, muncul dia semua. Contohnya mungkin di sini, saya lihatkan di sini, mudah-mudahan ada ya. Mungkin contohnya itu di sebentar. Saya punya aplikasi begini. Lupa pula saya. Data yang banyak. Nah, oke, kita ini kan aja, kita skip aja. Jadi apapun yang kita inputkan itu pasti dia tampil di sini. Apapun itu. Ya, mungkin sebagai contoh ini mungkin saya ganti di sini di penjualan ini, saya masukkan input data barang. Oke. A22. Oke, kita lihat ke barang tadi. Ini dia. Masuk dia semua kan? Apapun yang kita inputkan di masternya dia akan tampil di sini. Oke? Nah, jadi tujuannya adalah mempermudah kita agar nggak milih kode-kode lagi. Kenapa nggak nama, Pak? Jadi ini, kalau kita buat nama, saya tuliskan, Ihsan itu tulisannya seperti apa? Ada yang menulis seperti ini, ada yang menulis seperti ini, ada yang menulis seperti ini, pasti ada. Iya kan? Nah, agar tulisannya itu sama, yang dipanggil adalah kodenya. Gitu kan? Jadi kalau misalkan di Excel kodenya B001, 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 gula. Beda apa sama? Ya beda. Dan tampilan dalam laporan pun juga nggak tentu jadinya. Itu yang dikhawatirkan ketika kalau kita nggak memahami redundansi data itu. Oke, paham? Ngerti ya? Dan ini akan saya upload nantinya juga tambahannya. Dan ini catatan dari saya, kalau seandainya sulit buat kok nggak mau ya tampil gitu kan, tampil seperti ini atau apapun itu, buat aja gini, buat aja form 1, nggak perlu lah pakai ini gitu. Buat aja formnya dulu, buat listnya, buat coding simpannya, buat dalam satu folder, nggak masalah, asalkan paham, asalkan mengerti. Yang susah itu kan kita kadang kita nggak paham tapi kita nggak mau lanjutkan, nggak mau kerja keras. Silahkan ditanya temennya. Makanya bapak tuh kadang bapak